Menurutku, sekolah itu seru. Ada balonnya. Nenek. Tapi selain sekolah, kita juga sering seru-seruan bareng di tempat lain nih. Salah satunya adalah kafe. Oleh karena itu, karena tugas ini, kami ingin memperkenalkan kafe terkenal, yaitu Floor Cafe Bengkalis. Siapa sih yang nggak tahu? Nah, kali ini juga kami berkesempatan untuk mewawancarai pemilik dari Floor sendiri. Ikutin terus yuk! Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Carolina. Saya dari kelas 12 4 perwakilan kelompok 1. Nah, pada sore hari ini saya sedang berada di floor dan ingin mewawancarai dengan Abang Bagus. Nah, jadi saya akan mulai bertanya, kapan floor ini dibuka, Pak? Puasanya itu di tanggal 18 bulan Juni 2021. Nah, terus selama Abang membangun usaha ini, kira-kira apa sih kendalanya, naik turunnya gitu? Apalagi kemarin COVID kan, pasti banyak. Kalau pas kita buka kemarin kan nih di fase abnormal ya. Nah, di fase yang di sini pun di daerah pun nggak terlalu ngefek kali lah untuk penertiban tempat usaha. Yang jelas kalau untuk kendala-kendala seiringnya berjalannya waktu itu berbagai ya, banyak kendalanya. Cuman kita gimana kita menyelesaikan aja lagi. Nah, untuk bisnis ini kira-kira siapa aja yang terlibat, Bang? Abang sendiri atau ada partnernya gitu? Kalau kita ini kan di sini tuh membuat manajemen ya. Pondasi kuncinya itu di manajemen. Ya, saya selaku owner ya membentuk itu untuk meringankan kerja dan efisiensi sistem. Nah, kalau misalkan waktu paling sibuk di cafe ini tuh biasanya hari-hari apa, jam berapa gitu? Kalau kondisi sekarang kita nggak tentu ya. Kalau sore ini lebih ke orang kantoran, orang bekerja. Kalau malam relatif. Kalau kantoran ini kan tergantung pada pendapatan daerah ini. Ketika keuangan daerah lancar, ya kayak gini lah kan, udah gajian, kayak rame, sore rame itu. Malam ya kayak gitulah. Palingan ya jam-jam weekend. Di weekend itu yang rame itu. Terus bagaimana cara Abang bisa manage agar floor ini tetap konsisten gitu dari makanannya, pelayanannya gitu? Nah itu terbentuknya sistem itu supaya kita bisa mengikat nih yang namanya konsumen dan produk. Produk itu kunci kita. Makanya kita terus inovasi, terus memperbaiki. Jadi SOP itu perlu sih, ya supaya kita tetap bertahan. Itu aja. Terus apa tantangan terbesar Abang dalam selama menjalani bisnis ini? Kalau tantangan itu banyak, beragam. Yang itu nggak bisa kita ceritain, itu berbagai bisnis, berbagai juga masalahnya. Yang jelas terkait untuk floor sendiri tempat sih, karena kita masih nyewa kan, ada masih terikat dengan apa namanya sewa menyewa lah gitu, bukan kita hak pribadi untuk lahan. Di satu waktu kita diambil alih, ya terima gitu. Jadi kita bakal mempersiapkan itulah. Nah, itu problem lumayan lah, karena sifatnya itu pembangunan gitu, karena kita membangun ulang gitu. Terus nah,
mungkin bagi teman-teman yang belum tahu lokasinya di mana bisa dikasih tahu di Jalan Gatot Subroto di perumahan Bea Cukai. Nah, sebelum saya tutup wawancara ini, boleh kasih kata-kata motivasinya gitu Bang? Jangan takut mencoba aja. Gitu. Baik. Kuncinya itu, kalau bisnis ini kita takut, ya kita berani deh mencoba. Terima kasih atas waktunya Bang Agus. Ya. Dan saya tutup, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Selamat sore.